Sahabat Excellent, mari kita lanjutkan pembicaraan kita tentang Java. Pak Franz, bicara tentang Android sudah kita lakukan tadi, bagaimana tentang Big Data yang Bapak sebutkan tadi? Ya, mengenai Big Data itu, jadi bagaimana kita punya storage yang infinite dan scale, jadi bisa di scale out. Jadi cara berpikirnya adalah kalau dulu kita ada drive C, hadisnya habis, kita beli eksternal. Eksternal habis, beli eksternal lain, kita copy, betul kan? Sekarang mekanismenya kalau hadis habis, jadi ditempelkan di sebelahnya, dia akan menjumlah sendiri dan membesar gitu. Kasus yang menarik di Big Data adalah Yahoo punya 10.000 5 petabyte jadi satu, makanya dia bikin launching Yahoo Mail Unlimited Storage seperti itu. Terus ada Twitter lagi mati servernya, sekarang mulai bahagia. Terus kalau di Indonesia ada Detik, bagaimana dia nge-search nggak pernah keluar, search-nya sekarang sudah mulai keluar dan manage-nya udah puluhan juta dokumen gitu, seperti itu. Itu yang Big Data, Pak. Jadi tujuannya lebih ke dokumentasi ya? Lebih ke storage, Pak. Jadi disebutnya Hadoop file system. Jadi kalau dulu kan ada file system di Windows, ada Linux namanya Journal File System, itu di atasnya. Dia memvirtual semua file system. Jadi semua hard disk di virtualize jadi atasnya. Terus yang menarik dari software ini ada RAID juga di atasnya. Jadi kita nggak perlu beli storage RAID karena udah di RAID by software. Jadi murah gitu. Memang dari sisi investasi kelihatan murah, tapi dari sisi keamanannya sendiri gimana, Pak? Dia kan di belakang, Pak. Jadi untuk tahun ini banyak aplikasi yang berhubungan dengan security di atas Hadoop, sehingga kita mulai mungkin 2-3 tahun lagi akan memakan bisnis dokumen manajemen, karena dokumennya ada security udah mulai sih, kayak Synapse itu mostly Facebook kan udah hidup mati, security-nya dari situ dia memakai. Jadi Yahoo, Facebook, eBay, termasuk Google sendiri pakai untuk double click, AdWords itu pakai Hadoop-nya Big Data yang Java gitu. Jadi kalau mereka semua memelihara, mereka punya bisnisnya udah multi-billion US dollar, pasti mereka mikirin security lah. Ya, karena kalau security-nya bisa ditembus, itu akan sangat berbahaya, karena data yang sedemikian besar, kalau sampai diacak-acak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, betul. Itu akan bahaya, bahkan kalau sampai di scrap hilang. Ya itu, kalau 10.000 hilang itu, makanya security udah mulai jadi isu. Itu semenjak tahun kemarin sudah mulai ada security, termasuk vendor-vendor yang menjual Hadoop ke enterprise juga udah masukkan fitur security sih. Ya. Termasuk di saya juga kita invest security. Kira-kira aplikasi apa lagi tentang Big Data yang menarik untuk diungkap? Di Big Data yang menarik Hadoop, ada juga sekarang mulai masukin teori-teori yang tidak relevan di computer science seperti tree atau graph. Itu ada nama perusahaannya Neo Teknologi juga bikin, namanya Neo4j. Tidak scalable Hadoop, tapi sudah mulai dan dibikin dengan Java. Terus udah gitu mulai masuk juga sekarang real time analytical di dalam Big Data ini. Nah, salah satunya adalah Prism. Prism itu menggunakan Big Data, dan itu barangnya sama dengan Hadoop segala untuk nge-snip seluruh dunia kan. Sampai sekarang hampir semua pemerintah kebakaran jenggot di seluruh dunia gara-gara dari handphone sampai email sampai dia ngapain di record, dan itu multi-billion US dollar investment. Nah, seperti itu. Jadi udah mulai, jadi selain storage dia bisa analytical, malah sekarang teknologi yang disebut R itu masuk ke dalam Hadoop. Kita bisa bikin statistik on the Big Data, berantem sama SAS sama PS, dan market share-nya udah mulai 30%. Jadi sekarang yang nempel ke Big Data market share-nya naik gitu. Lalu kalau kita bicara tentang data yang sedemikian besar dan ditempatkan di suatu tempat, bagaimana dengan unsur privacy? Karena bisa aja orang bisa masuk ke data tersebut sehingga ya itu security akan terganggu. Ya itu nanti, ya itu kayak kita taruh file di sharing untuk semua orang ya. Jadi ya itu mungkin nanti masuknya ke segmennya security lagi seperti Jadi itu. tetap harus ada security yang kuat supaya siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Yang masalah sih sebenarnya kalau Big Data itu kan satu titik membesar. Bagaimana kalau terjadi disaster? Nah itu yang ada beberapa teknologi yang bisa mereplicate on the fly. Nah itu mungkin akan jadi isu ya. Itu mungkin akan jadi isu. Jadi nggak tahu nih di Indonesia yang berpet bikin Big Data itu seperti apa gitu. Karena sekarang semua trennya ke sana. PLN-nya kan nggak bisa menjamin listriknya lah. Ya selain PLN juga masalah bencana alam itu juga bisa berbahaya. Itu mau diletakkan di mana server-server tersebut? Nah itu yang masih isu ya. Jadi bagaimana nge-replicate real time padahal data. Karena teorinya Big Data ini adalah kalau dulu kan kita punya database di backup,
backupnya ditaruh di tempat lain. Kalau di dalam ini real time. Bagaimana Facebook di backup? Padahal setiap detik ada yang ngeposting. Nah itu bagaimana kalau terjadi server Facebook mati? Nah biarpun dia punya beberapa center, tapi kalau mati bagaimana? Nah itu mungkin jadi PR besar kita berikutnya. Mekanisme yang tidak terlalu real time sudah ada, tapi gimana real time backup recovery? Nah itu mungkin saya juga lagi belajar sih. Belajar yang itu. Baik Pak, menarik sekali tentang big data. Lalu yang ketiga yang Bapak sebutkan ini tentang Java EE sendiri. Ya. Kelihatannya nggak begitu kedengaran sekarang. Gimana nasib dan perkembangan dari Java EE ini? Java EE sekarang menjadi engine untuk bikin web. Satu, dan webnya dan sekarang berubah menjadi services, jadi web API. Jadi contohnya yang web API itu mostly Google itu yang kita pakai API-nya semua itu dibikin pakai Java, Twitter segala semua mulai pakai API-nya Java, bukan Javanya Java tapi dia pakai JVM Java. Jadi udah masuk, dan di bisnis udah masuk menjadi konektor bisnis. Jadi Java itu berubah dari satu jadi web, sekarang jadi konektor bisnis. Jadi contohnya semua telco di Indonesia itu kan kita bayar telepon pakai ATM, atau pulsa kita terisi terisi gitu. Atau sudah gitu kalau kita bayar telepon ke PSTN, Telkom, telepon rumah nyala, kita bayar kartu kredit nyala. Nah itu pakai itu. Dan itu udah the strongest in the market. Jadi Java EE untuk connection kita jargonnya namanya Enterprise Service Bus. Itu sudah market leader, udah nggak ada yang bisa bunuh lah, karena the one and the only yang bisa connect gitu. Dan itu udah scale besar, karena kayak mulai dari Telkomsel, Excel, Asia itu pakai, dan termasuk dia nge-connectin mesin-mesin kita punya telco pakai dia, mesin-mesin banking pakai dia. Jadi itu konektor antar mesin dan kita hidup di atasnya gitu. Itu yang Java EE. Jadi dia udah industri besar sendiri di sana. Oke, jadi Java EE sendiri tidak terlalu banyak didengung-dengungkan, tapi sementara dia sudah jalan sendiri. Itu udah jadi bisnis besar. Ya, udah bisnis besar. Dan Java EE sendiri Java sendiri itu di teorinya adalah mungkin akan tetap sustain sampai 100 tahun ke depan gitu. Itu yang diteorikan sekarang. Baik, menarik sekali. Sahabat Excellent, kita akan jeda sejenak untuk break komersial berikut ini.